Husna
zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizki wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani, kita mendapatkan wusul kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, berarti makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Sirrul Asrar merupakan kitab Syekh yang terakhir dibuat oleh beliau, berarti kitab yang di dalamnya rahasia-rahasia tentang ilmu ketuhanan, tentunya tentang ma'rifatullah. Disinilah puncak-puncak, disinilah yang ditunggu orang, apa sebenarnya mutiara di dalamnya. Meskipun kitab ini pelik, tapi mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita memahaminya, insya Allah kita akan mengerti, bahkan kita dapat mengamalkan ujaran-ujaran beliau di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita mengenal mata hati itu ada dua ternyata, ainus sugro wa ainul kubro. Ain sugro, mata kecil atau mata hati kecil, dan mata hati besar. Maksudnya adalah cara pandangnya. Mata di situ maksudnya cara pandang kecil dan cara pandang besar. Memahami Allah. Ainus sugro, yang disebut dengan ain sugro itu, kata beliau, tusahidu tazaliyati sifati binuril asma wasyifat ila intihai alami derajat. Pertama disebut alam derajat, kita ingat alam itu ada 7. Alam itu ada 7. Satu alam jasad, alam dunia nih, yang mata kepala kita lihat nih. Kedua ada alam hayal, hayal manusia, perasaan manusia, iyalah. Nah itu alam juga namanya alam hayal. Alam hayal ini lebih luas daripada alam jasad, iyalah. Pian menghayal di Mekah, hari ini juga pian kawa di Mekah, tapi namanya dalam hayal. Dan itu ada, tapi tidak bisa dibuktikan, ya enggak? Ada, tapi sulit dibuktikan, tapi kita tahu semuanya. Berarti ada sesuatu yang kita yakin ada, tapi sulit dibuktikan. Yang kedua alam yang disebut dengan alam ruh. Setelah alam hayal ada lagi alam ruh. Itulah alamnya para jin. Di situ juga alam malaikat, di situ juga. Tapi alam malaikat lebih tinggi daripada jin. Kita juga bisa masuk ke alam ruh itu. Orang-orang di alam barzah juga termasuk di alam ruh namanya. Adakah alam ruh itu? Ada. Buktinya apa alam ruh itu? Kita punya rasa dalam hidup ini. Terhubungnya manusia dengan alam ruh itu karena manusia memiliki rasa. Meskipun dia tidak menghayal, duduk-duduk termenung, rasanya bisa kontak dengan alam ruh. Maka manusia bisa berhubungan dengan alam ruh itu sendiri. Nabi SAW, jasad beliau sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat kita, bergerak seperti manusia. Tapi beliau tetap hadir di hati kita.
Maka saat itu berarti kita terhubung dengan beliau melewati yang disebut dengan alam ruh. Pentingkah alam ruh ini? Sangat penting. Karena hidup hari-hari kita bersama dengan ruh. Karena kita hidup bersama dengan ruh, maka hampir seluruh 100% hidup kita dipengaruhi oleh ruh. Allah memberi ilham kepada manusia melewati alam ruh. Tunjukkan di alam ruh. Nah, bahkan kita terhubung dengan Allah melewati alam ruh. Allahu Akbar, kita sembahyang, kita duduk, bacaan qiyam, membaca surah Fatihah kita waktu qiyam. Saat itu kita seyogianya menghubungkan diri kita kepada Allah melewati alam ruh atau kejiwaan ruh. Rasa kita menghadap Allah, kita mengakui Allah, kita musyahadah Allah, muraqabah, mal muqarrabah. Apa itu muqarrabah? Kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah melihat Tuhanmu. Fa'ilam yaraka, fa'ilam tarahu. Apabila engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, fa'innallaha yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu. Itu. Maka muhasabah kita kepada Allah, hubungan muamalah kita kepada Allah melewati alam ruh namanya. Naik lagi kita kepada alam disebut dengan alam mulki. Alam mulki artinya alam di bawah kekuasaan Allah, perintah-perintah Allah jalan ketika itu, yaitu para malaikat. Melihat alam mulki ini, manusia pun diperintah Allah, kehidupan alam semesta ini diperintah Allah melewati alam mulki ini. Tapi kita tidak tahu, sulit dibuktikan. Tapi bisa dibuktikan yang disebut dengan hubungan malaikat dengan Allah itu melewati alam mulki, sehingga bangsa jin tidak bisa lagi. Dulu bisa. Kemudian surah Al-Muluk mengisahkan sudah tidak bisa lagi mereka berhubungan dengan Allah secara langsung. Hanya yang bisa adalah para malaikat. Para nabi berhubungan dengan Allah di 7 alam ini. Nah, yang sempurna itu nanti kita berhubungan dengan Allah itu di 7 alam. Di 7 alam ini bisa. Alam jasad kita bisa sholat kita, ya Pak. Allahu Akbar. Terhubung gak jasad kita dengan Allah? Terhubung. Alam hayal kita musyahadah, menghayal Allah. Allah ada di sini. Allah mengawasi kita. Terhayal gak? Rasa kita, rasa Tuhan, rasa Allah terhubung gak dengan Tuhan? Tiga alam sudah. Alam mulki, nah mungkin alam mulki yang kurang bisa. Alam mulki juga sebenarnya melewati alam sir atau rasa kita, rasa ketuhanan. Rasa ini berlapis, oleh ulama disebut ada 4 lapis, ada mengatakan 5 lapis. Nah, lapisan alam ruh, alam rasa ini, sir ini, yaitu alam mulki. Naik lagi alam 4, alam kelima namanya alam malakut, kekuasaan Allah. Pada saat pian melihat kekuasaan Allah, pada saat itu pian berada di alam malakut. Contoh, melihat katak memakan nyamuk, pernah lah melihat di TV kah? Atau yang paling sering ayam memakan cacing. Astagfirullahaladzim, jabian melihat ayam makan cacing. Begitu mudahnya disuruh nyeplok, langsung sulumnya retak. Wah, bengisnya ayam nih jabian. Bengis jabian. Nah, nanti dulu bengis, coba lihat. Kalau dilihat jahil memang bengis. Tapi disitulah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat. Alam tunduk kepada apa yang diatur oleh Allah. Cacing takluk dengan ayam. Ayam takluk dengan manusia. Sembelihnya oleh ayam. Hah? Alam kerajaan Allah tuh. Subhanallah. Siapa yang bisa matur itu? Coba diganti makanan ayam nanti. Nasi dan beras ganti dengan makanan apa, Bib? Hah? Minum kopi ayam. Udah mau, Bib lah. Udah mau lah, Bib. Dikasih uang, Bang, Bib. Ada mau jual, yang lebih. Kalau Palu dikasih uang ke 7 Bib lah. Nah, bisa.
Ada kisah, lah, ada sekeluargaan dapat mobil baru, beli mobil baru. Nah, sekeluargaan, ayah, ibu, anaknya 2 orang. Nah, jalan. Soalnya tabrakan di jalan. Tertabrak pohon, kabut, tabrak pohon, matian semuanya. Datang polisi. Oke, apa ini aja polisi. Rupanya Paloi ikut-ikut juga Bipe ke sana Bipe. Paloi ngeliat ya Paloi. Oh, gampang aja ini Paloi. Mau apa polisi di sini? Oh, mau memeriksa ini ada apa? Kenapa jadinya tabrakan? Kenapa teranggar pohon? Apa penyebabnya? Kesalahan siapa ini? Hati Paloi. Oh, gampang aja Pak polisi ya. Kenapa? Tuh ada kera di dalam mobil tuh Jar. Rupanya nang isi mobilnya ada kera di dalam tuh. Kera tuh Bipe. Pak polisi ya kawadi kita wawancarai. Mbak saksi tidak ada nih kita wawancarai ini. Apa caranya? Oh, iya betul juga polisi. Kamu aja lo yang wawancara. Ayo aja Pak lo. Ya Pak lo. Ayahnya ini sedang apa di mobil nih? Nah aja. Jarwariknya nih. Bah aja Pak lo. Nyata mobil nih apa? Ketabrakan, mabuk supirnya. Nyata sudah tabrakan. Pak polisi ini tabrakan gara-gara mabuk. Kerangkainya deh. Oke. Aja polisi. Coba tanyain lagi Bang. Ibunya sedang apa? Tanya polisi. Kera apa? Jawab. Ibunya sedang apa waktu kejadian nih? Nah aja. Main handphone ibunya. Main handphone. Jadi ayahnya nih kayaknya sedang nyupir sambil minuman mabuk. Nah, ibunya ya oh ya kayak anaknya Bang takut nih kayak Pak jadi sampai ada tuh meninggal berdua tuh anak kecilnya nih 2 orang tak tanya Pak Lui pulang non keratar itu anaknya nih Bang sedang apa nih sedang main-mainan berdua Bipai anaknya ini 2 bading 2 kakak beradik kan jadi kesimpulannya apa nih Loy kesimpulannya nih mabuk nih karena polisi iyalah aja Pak polisi nanti dulu Pak Loy. Ngapa aja Pak? Ajar. Tanyai Pang keranya ini sedang apa? Waktu kejadian. Tanyai Pak Loy. Kamu kera waktu kejadian sedang apa? Nah aja. Apa tuh? Loy, menyupir aja. Bah, cocok kayak tabrakan. Nyupir keranya kalinya nah. Abahnya diga nah, ya lah. Nah, salah sangka lah. Nah, salah sangka. Nah, Bib, nyupir keranya nyupir kalinya nyata tabrakan. Coba Bib, apa kisahnya nih tuh Bib? Camo kisahnya Bib. Camo jadinya lah. Siapa yang mengatur keadaan itu? Pak polisi harus bertanya. Tapi kisah-kisah seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak ada kera. Tiba-tiba kita melihat di persimpangan jalan ada orang tabrakan. Kalau Anda mungkin jadi wartawan mungkin menanyai A dan B kisah ini lagi. Nanti kisahnya lengah lah. Ini Bang. Oh ini sopirnya waktu nyupir sedang merokok. Mungkin begitu. Oh ini sopirnya Pak ada wanita di sampingnya. Jadi tabrakan dia. Macam-macam lah kehidupannya. Sekali lagi. Yang mengatur jadi adanya tabrakan itu siapa sih di dunia ini menyediakan terjadinya tabrakan itu? Nyaka jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Manusia bisa bertabrakan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tabrakan enggak? Hah? Pian guru pernah ya tabrakan guru lah. Terus nih. Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahar yang memaksa kehidupan ini harus seperti itu ada. Tinggal peran kita di mana mau selamat. Ya lah. Kalau terjadi pasti terjadi itu mati. Siapa bisa menghindar mati? Tinggal peran kita bagaimana kita mati dengan selamat. Mati kita bersama Allah, bersama Nabi Sallallahu
alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Alam berapa dah? Alam berapa dah? Alam 5. 6. Alam Jabarut. Alam Jabarut, alam kebesaran keagungan Allah. Siapa yang bisa ini? Disebut juga ini pada Sidratul Muntaha. Ada lagi ulama mengatakan alam lahut itu Sidratul Muntaha. Hanya Nabi SAW mencapai itu. Alam Jabarut adalah atau disebut juga dengan alam sultani atau alam Jabarut adalah alam kebesaran yang ada itu hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mencapai ini kecuali orang yang bisa musyahadah kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kita sebut semuanya zikir hudur. Zikir hudur wal gaibah. Zikir yang hadir hatinya, kemudian dia gaibah, dia lenyap dirinya, yang dilihatnya hanya kebesaran keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya alam Jabarut. Ya, apa kebesaran keindahan? Semua manusia duduk, bergerak, kehidupan ini ada diatur lenggok-lenggok, bisa memilih kanan dan kiri. Semuanya itu tidak lain adalah kebesaran Allah. Tidak ada lagi selain daripada itu. Itu disebut dengan alam Jabarut. Tajalli kebesaran Allah di sini disebut oleh Syekh tazaliyati sifat binuril asma'i wasifat. Tajallinya sifat Allah terpancarkan, tergambarkan oleh asma dan sifat Allah. Salah satu asma Allah kemarin adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam kitab Al-Gunyah disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani tambahan, maka kata Syekh mengatakan waqala ba'duhum Ar-Rahman Al-Atif ala jami'i khalqihi mu'minuhum wa kafiruhum wa birruhum wa fajiruhum bi'an khalaqahum wa rajakahum. Itulah makna bila engkau bisa melihat asma Allah di kehidupan ini, yaitu asma Allah Rahman, Maha Pengasih. Itu terjadi diberikan Allah kepada seluruh makhluknya. Apakah dia orang mukmin, orang kafir, orang baik, orang pendosa, semuanya diberikan Tuhan rezeki masing-masing kepada mereka. Ya lah, ala rizkihi, atas rezekinya, ya lah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa, melainkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hewan melata pun atau hewan sejenis cacing atau yang lebih kecil daripada itu illa ma fi rizkillah, kecuali atas karena rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Melihatlah kita Ar-Rahmannya. Coba nanti di manakah lihati cacing kayak apanya makan, isuk lihati lagi hidup aja masih. Yalah, isuknya hidup aja, padahal cacing tidak pernah kita lihat kayak apanya mencari duit. Yalah. Yalah. Kita miskin betul, tapi hidup-hidup aja lah kita nih. Hidup aja lah. Masih hidup aja lah. Masih hidup aja lah. Ada yang kita ini tidak ada punya pekerjaan masih bisa hidup. Ar-Rahman, Allah memberikan rezeki dari berbagai macam cara. Itulah firman Tuhan warahmat di dalam hadis Al-Quran ya, surah Al-A'raf, warahmati rahmatku wasiat kullasain, luasnya semua sesuatu. Rahmatku itu segala sesuatu. Jadi sesuatu apapun yang kita lihat tidak lain adalah rahmat Allah. Nah, itu kisah Nur Muhammad tuh. Nur Muhammad itu rahmat Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Nur Muhammad itu paduan daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, anugerah Allah. War-Rahim bil mu'minina qasyah bil hidayah wat taufiq fid dunya bil jannati war ru'yati fil akhirah. Adapun Ar-Rahim itu diberikan Allah kepada orang-orang mukmin saja khusus, yaitu hidayah dan taufik Allah dan surganya nanti kelak serta melihat Allah di akhirat. Orang mukmin
Itu rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Hidayah taufik Allah. Pian kawa duduk di sini nah. Karena rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pian orang mukmin. Makanya cara berpikir kita, cara berpikir mukmin, cara berpikir iman, bukan dengan akal. Kalau dengan akal ragu dulu, iyalah, bisalah. Kita ndak ada lagi itu. Kita sudah di pesawat, kita sudah. Kalau jatuh, biar apa? Ndak ada lagi seperti itu. Itu orang mau berangkat pesawat. Kalau sudah di atas pesawat berpikir jatuh, kemana pulangnya kita? Diplah. Habis apa yang terjadi lagi? Nah, begitulah keimanan kita naik terus-menerus seperti burung naik terus ke angkasa. Terus-menerus naik. Maka Ar-Rahim itu diberikan taufik hidayah. Nah, karena itu Allah mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin kemarin Nur Muhammad itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, sumber dari segala sesuatu dari Nur Muhammad itu terpecah dua, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Jadi orang-orang kafir itu dari Nur Muhammad juga lah. Iblis, setan itu dari Nur, betul. Itulah Ar-Rahman. Iyalah. Ya kah? Ar-Rahman, pemberian Allah, anugerah Allah. Kemudian tetapi orang-orang kafir, iblis, setan tidak diberikan Allah Ar-Rahim. Hanya diberikan kepada orang beriman, yaitu taufik dan hidayah. Hah? Tuh. Ada kawan palui bipai waktu di sekolahan. Waktu sekolahan ada namanya Wi Taufik Wi jar. Sini aja gurunya. Palui ini bingung kenapa dipanggil Bu jar. Enggak, saya mau bertanya dengan orang ini. Taufik ini, Taufik, nama kamu nih Wi ini singkatan dari apa? Wi, Taufik, Wi di belakangnya. Oh, itu singkatan ayah ulun mengasih. Apa sih artinya tuh? Wi pertama itu artinya wabillahi taufik nama ulun kelak. Nah, sesudahnya tuh wabillahi taufik wal hidayah ulang waw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja banyak mana. Panjang mana jadi orang ringkas saya. Haok benar. Diringkas saja biblah ceramah, jangan tapi panjang biblah. Nah, kita melihat sudah asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam hidup. Melihat kelebihan lah. Nah, ternyata Ar-Rahim itu taufik dan hidayah. Bila pian kau duduk sini, nah, tidak merasa sengsara pian duduk di sini. Waktu duduk mendengarkan ceramah, tidak terpikirkan, pabila aja nasinya nih keluar nih, misalnya nih Bipe, misalnya Bipla, misalnya itu sengsara itu, anu asik aja dengarkan kayak apa kayak lah. Kebun surga. Makanya nanti bila berdoa. Kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani memilihkan doa-doa yang sebenarnya mantap kan, misalnya Allah mas'alukal afwa wal afiyah wal muafata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, doa Syekh Abdul Qadir. Ini tadi ada salawat lah, salawat seumur hidup sekali barang dibaca ya, salawat Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih. Nah, salawat Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Nabi SAW tentang hakikat diri kita manusia. Ulun terjemahkan sedikit lah supaya ada korelasi hubungan dengan yang kita kisahkan hari ini. Pandangan suhud apa makna Rahman dan Rahim Nur Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad maupun Nur Muhammad itu bukan kodim, bukan, tapi muhaddas dia, ya. Muhaddas artinya Allah mentazalikan nurnya, ya, bukan diri zat Allah, bukan nurnya. Nur itu yang keluar dari diri Allah. Kenapa harus dari diri Allah? Ruh kita pun dari diri Allah. Wa nafaka firruh, ya kan? Allah meniupkan pada ruh. Itu dari Allah. Tapi bukan berarti kita adalah Allah, tidak, kita muhaddas. Sehingga di dalam Al-Quran itu ketika berkata kun fayakun, itu maknanya adalah jadilah sesuatu itu dari diri Allah. Jadilah
ruh Nabi Muhammad SAW tersebut dengan ruh Muhammad. Setelah ruh Muhammad itu terpancarlah, terjadilah alam semesta, tercipta pula jin dan malaikat. Berupa apa? Ar-Rahmannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun taufik hidayah dari rahim Allah. Begitu cara memahaminya. Ya, Kak? Nah, ini sumber listrik yang lurus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wajarlah kalau diri insan itu membaca salawat dia kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau pian ingin supaya hakikat salawat itu apa? Ada pertanyaan, supaya salawat itu daim bagaimana? Salawat daim itu punya syarat. Salawat daim itu maksudnya salawat yang terus menerus. Itu punya syarat. Syaratnya adalah kita harus membaca salawat johir, salawat yang umum dibaca. Baru sahlah salawat itu menjadi salat yang terus menerus. Ini salah satu salawat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Salawat namanya salawat akad, salawatul akad, salawat perjanjian. Karena diri kita manusia itu punya janji kepada Allah untuk taat kepadanya, untuk bertuhan kepada Allah sampai di kematian kita. Mudah-mudahan kita tulus, halal kita di perjanjian itu sesuai rencana dan maksud kita di waktu kita masih dalam alam ruh. Di dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, wahai manusia, wahai insan? Ya, betul. Qalu bala, mereka berkata bala, benar engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Nah, ini perjanjian namanya. Ini salawat perjanjian namanya. Salawat perjanjian. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya Allah, berilah salawat dan kesejahteraan kepada Sayyidina wa maulana, pemimpin kami Muhammad, bahri anwarika, lautan cahaya-cahayamu. Tadi itu lautan cahayanya apa? Cahaya nurur rahman wa nurur rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah, itu rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu harus pahami. Nah, ya, salawat Syekh ini berhubungan dengan ilmu beliau, ya kah? Sesuai dengan ilmu beliau. Wa ma'dini asrarika, di medan asrarika, rahasia-rahasiamu, di ruangan yang engkau adakan di dalamnya itu rahasia-rahasiamu. Beri salawat kepada lisani hujjatika. Beri ya Allah salawat dan salam kepada orang yang menjadi lisannya hujahmu, yang menyampaikan Al-Quran. Siapa yang mengiklankan Allah? Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi, tahulah kita dengan Allah. Tidak ada yang tahunya kita. Inilah sumber wasilah dari segala wasilah adalah Sayyiduna Muhammad. Makanya kemarin cinta dengan Nabi tapi juriatnya tidak disayangi, dicintai. Nah, salahlah. Nah, bujur-bujur lawan Nabi. Wa arusi mamlakatika, tonggak kerajaan. Kalau ingin melihat kerajaan Allah, lihatlah Nabi SAW. Bagaimana kehidupan beliau, pribadi beliau. Wa imami hadratika, beri salawat dan kesejahteraan ya Allah kepada imam, pemimpin seluruh ibadah. Siapapun yang beribadah, beliau pemimpinnya. Siapapun yang menghadap engkau, beliau pemimpinnya. Masya Allah. Wa tiraji mulkika wa qazaini rahmatika, tonggak kekayaan kekuasaanmu. Subhanallah. Kalau ingin melihat kekuasaan Allah, lihatlah Nabi SAW. Bagaimana kerajaannya, kerajaan orang beriman, kerajaan alam semesta. Beliau rahmannya memegang di situ, ar-rahimnya orang-orang beriman sekarang terus menerus bertambah. Bertambah enggak? Bertambah terus sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, ya Kak. Ini bertambah. Penduduk dunia ini sudah sepertiganya atau seperempatnya umat Islam sudah sekarang. Alhamdulillah. Menurut perkataan ada pendapat sepertiga sudah. Wa qazaini rahmatika,
perbendaharaan rahmatmu. Nah, wadah rahmat Allah itu ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tariqi syariatika mutalajjaji bimusyahadatika insani ainil wujudi wassababi fi kulli mawjudi. Dan berilah salawat dan kesejahteraan kepada tariqi syariatika, jalan syariatmu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan beliau itulah kita semua manusia ini bisa musyahadah. Siapa yang melajari? Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, para ulama, terus sampai kepada kita sekarang ini, sehingga kita bisa musyahadah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Wah, panjang benar kisah lah. Lapar parut kah? Sampai situ lah. Nah, baca sendiri maknanya, mudah-mudahan dipahami. Mudah-mudahan dibaca artinya nanti di rumah. Sekali-sekali baca. Bila sedang sedih baca salawat. Baca, mudah-mudahan diamalkan inilah. Nah, ini doa yang paling baik. Doa yang paling baik salawat ini. Makanya kalau di antara Jumat itu, para ulama di antara Jumat, Nabi bersabda, ad-du'a bainal ajan, doa di antara ajan wal iqamah makbul. Antara ajan dan iqamah itu makbul. Kemudian ada baina khutbatain, di antara dua khutbah itu adalah makbul. Adalah lalu siapa rajin muadzin kan baca Allahumma sholli baca selawat lah. Waktu bacaan itu adalah, kenapa jadi selawat dibaca itu? Karena selawat itu adalah doa yang paling bagus. Di dalam kitab-kitab fikih, kita wajib membaca selawat setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita membaca salawat. Wajib setelah membaca syahadatain, waktu tahiyat akhir kita membaca doa. Lalu ulama mengatakan doa itu adalah letakkan oleh mereka dengan bacaan salawat. Subhanallah, ini luar biasa salawat ini. Makanya jangan dikurangilah doa-doa yang mengarang-arang sendiri itu. Nah, dikurangi, hati-hati. Palu pipe berdoa dulu kelak mau jadi memerintahkan orang kaya, sekalinya jadi juru parkir. Minta supaya goyang-goyang kaki jadi tukang beca. Ya lah, apa pulang berdoa lagi paloi supaya duduk aja dapat uang, ngetek aja batisna tapi dapat uang. Sekalinya jadi juru toilet, jar paloi salah lagi. Ini berdoa pulang paloi, ya Allah, jadikan sudah ulun supaya jadi orang disegani, dikabulkan Tuhan, jadi debt collector sekalinya oleh. Doa yang terbaik kita lakukan kepada Allah adalah doa yang di dalamnya kita membaca salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Inilah rahasia daripada Nur Muhammad. Ini pula rahasia daripada makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ kita bisa musyahadah tentang rahmat Allah Subhanahu, suhudur rahmah, pondasi dari semua alam semesta ini. Ingat kan, pondasi ini masih baru dari bagian hati kecil, cara pandang hati kecil. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Jikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu hak, hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad,
ahad ahad ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubra bil idu wa tunalu fi ragaibu wa husnul awatimi wa yustasal dhamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli mahlumin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani wa jamil ulama wa jamil ahli sidqin wa ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil